Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya yang lemah ini, Allah Subhanahu wa taala memilihkan kepada kita, menganugerahkan kita waktu-waktu yang istimewa. Di antara waktu yang istimewa itu adalah bulan Sya'ban. Dan alhamdulillah saat ini kita masih berada di awal-awal bulan Sya'ban. Sampai para ulama kita menyebutkan bahwa Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan menyiram, dan Ramadan adalah bulan panen. Maka rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan, apa saja ibadah yang harus kita perhatikan, kita optimalkan di bulan Sya'ban ini? Tentu sebelumnya ibadah yang harus kita evaluasi, kita tingkatkan adalah ibadah wajib, yaitu terutama ibadah salat kita yang 5 waktu. Dalam ini kita perhatikan, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Usahakan salat 5 waktu kita di awal waktu, dan bagi yang laki-laki usahakanlah salatnya berjamaah ke masjid, karena salat adalah kebutuhan hidup kita. Selagi salat kita prioritaskan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di segala urusan kita, insya Allah. Itu yang pertama, ibadah wajib. Kemudian mari juga kita perhatikan, kita optimalkan ibadah-ibadah sunnah lainnya, sebagaimana yang dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda kita, teladan kita terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita optimalkan di bulan Sya'ban ini adalah islahul qulub, tazkiyatun nafs, yaitu membenahi hati kita, mengevaluasi, membersihkan hati kita. Ini sangat penting rekan-rekan sekalian rahimakumullah, karena kita menyadari bahwa apapun ibadah yang kita tunaikan, ya, bukan sekedar gerakan fisik saja, bukan sebatas seolah ritual fisik saja, bukan, tetapi ibadah apapun yang kita tunaikan mestilah ada ruhnya, mestilah ada nilai spiritualnya, dan itu kunci utamanya adalah hati kita. Maka sekali lagi bulan Sya'ban ini mari kita benahi, kita evaluasi, kita bersihkan hati kita. Itu yang pertama rekan-rekan sekalian yang Allah muliakan. Kedua, mari kita optimalkan di bulan Sya'ban ini ibadah puasa, sebagaimana yang contohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu ya sangat sering berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan disebutkan di banyak riwayat seolah-olah Nabi itu, seolah-olah Rasulullah SAW berpuasa sepenuhnya di bulan Sya'ban. Padahal tidak, Rasulullah hampir sebulan penuh berpuasa di bulan Sya'ban. Saking mulianya bulan ini. Nah, kata para ulama, kenapa ibadah puasa yang begitu Rasulullah tekankan di bulan Sya'ban? Karena kita mengetahui ibadah puasa ibadah yang sangat istimewa. Makanya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan, ya, ganjaran ibadah puasa secara utuh. Ya, walaupun Rasulullah pernah bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil niran 70 kharifa." Ya, artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berpuasa satu hari saja murni karena Allah, lillahi ta'ala, karena Allah semata, maka kelak Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ibadah puasa ibadah istimewa. Nah, maka mari kita usahakan semampu kita, ya, sering-sering berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ketiga, ibadah yang hendaklah kita optimalkan di bulan Sya'ban adalah membaca Al-Quran. Mari kita semakin dekat, kian akrab
mendekap, memeluk, membaca Al-Quranul Karim, membacanya, mengulangnya, murajaah kalau sudah ada hafalan, ya, memahami artinya, mentadabburinya, buat kajian-kajian Al-Quran, dan kita usahakan, kita amalkan semampu kita. Makanya para ulama mengatakan Sya'ban adalah syahrul qurra, yaitu bulan para pecinta Al-Quran, bulan para pembaca Al-Quran. Kenapa? Untuk bekal melatih diri menuju syahrul Quran, yaitu bulan Ramadan. Maka sekali lagi mari kita tingkatkan kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim, ya, untuk latihan kita menuju bulan Ramadan. Dan rekan sekalian, bahwa para ulama mengatakan di antara di antara bukti kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana kedekatan kita dengan kalamullah, ya, sejauh mana kedekatan kita dengan firman-firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim yang mulia. Yang keempat, di antara ibadah yang hendaklah kita optimalkan di bulan Sya'ban ini adalah mari kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tentu sering mendengar bahwa bulan Sya'ban ini adalah laporan amal ibadah kita tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tentu mengetahui bahwa laporan amal ibadah kita yang harian itu di setiap sholat subuh dan sholat asar. Itu laporan amal ibadah kita sifatnya harian. Kemudian laporan amal ibadah kita yang sifatnya pekanan itu adalah setiap hari Senin dan hari Kamis. Adapun laporan amal ibadah kita yang sifatnya tahunan, yaitu di bulan Sya'ban ini. Maka ketika kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap Allah menerima amal ibadah kita selama setahun ini. Kita juga berharap di laporan catatan amal kita setahun ini itu banyak laporan atau catatan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dan terakhir, ya, di antara ibadah yang perlu kita optimalkan di bulan Sya'ban adalah, yang perlu kita perhatikan adalah silaturahim. Mari kita mengevaluasi, menjaga, mengeratkan hubungan baik kita kepada sesama kaum muslimin. Silaturahim, apalagi silaturahim kita kepada saudara kita sendiri, ya, kepada kerabat kita sendiri, ya. Jangan sampai bermasalah, apalagi sampai terputus. Karena tadi hubungan seperti tadi, hubungan istighfar tadi, kita khawatir jika hubungan kita dengan saudara kita sendiri renggang, bahkan terputus, jangan-jangan kita khawatir bisa menghalangi, ya, diterimanya laporan amal ibadah kita yang tahunan, na'udzubillah. Maka sekali lagi mari kita evaluasi, saling bermaafan, ya. Mari kita eratkan kembali, kita sambung kembali hubungan ukhuwah Islamiyah kita, hubungan silaturahim kita, lagi-lagi terutama kepada saudara kandung kita sendiri. Jangan sampai retak, jangan sampai renggang, apalagi terputus. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semuanya taufik hidayahnya. Semoga Allah beri kita semuanya kesabaran, kekuatan, ketabahan dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan Sya'ban yang mulia ini. Dan juga kita berharap, kita berdoa, semoga kita semua Allah catat sebagai hamba-hambanya yang kelak insyaallah dalam waktu dekat bertemu dengan bulan yang agung, bulan Ramadan, ya, dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebaikan, penuh keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.